Nah, ini kan gambar sepatunya ya. Ini sepatunya, tapi gua mau jelasin dulu kalau gimana basicnya gua ngewarnain sepatu. Kita bikin shape sederhana dulu dari sepatu. Oke. Nah, dasarnya kan sepatu itu ada upper sini sama tooling ya, sama sole. Lu terserah mau mulai dari sole dulu atau dari upper dulu. Gua tergantung. Kalau gua dapet sketsanya yang uppernya lebih ribet, gua mulai dari upper. Kalau toolingnya lebih kompleks ya gua dari tooling. Jadi mana aja bebas. Nah, jadi gua mau jelasin dari upper dulu. Ngewarnainnya atau memberikan efek bayangan dengan asumsi cahaya dari sini ya. Biasa kita pilih dulu si airbrush. Terus gua mulai dari area apa nih? Bagian heel tab, area sini ya, dari sini terus jalan ke heel, terus ke bawah sampai ke toe, sampai ke jari. Jadi kayak huruf L gitu. Jadi di sini. Nah, area heel itu kalau lu lihat pasti tulang tumit kita kan kayak bola ya. Jadi otomatis secara kontur dia lebih bulat, lebih besar di area sini gitu. Jadi kalau lu bikin sepatu di area sini tuh pasti konturnya lebih bold, lebih bulat gitu intinya. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi pertama kasih dulu bayangan di area heel. Ini cara gua ya, lu terserah mau gimana pun. Banyak sih desainer-desainer yang punya cara berbeda-beda, tapi gua sharing yang sering gua lakuin. Bikin sebesar mungkin brushnya biar lebih soft. Terus lu timpa bikin bayangannya se-believable mungkin gitu. Nah, ini gue bilang ya, bagian heel itu karena dia lebih bulat jadi bayangannya lebih besar areanya sini. Nah, ini pun udah cukup. Dan di bagian toe dia lebih tipis ya. Kalau lu bikin konturnya ini bulat terus kayak gini, terus dia tuh tipis. Jadi lekukannya tuh segini doang nih. Makanya di area toe jangan terlalu banyak bayangannya karena kesannya kayak sepatunya bulky gitu. Bulky ya itulah. Nah, setelah dari bikin shading atau bayangan di area belakang heel sampai ke bagian bawah, sekarang yang gue lakukan adalah tahap keduanya ngasih bayangan di bagian instep dari fem ujung jari sampai ke instep sampai ke tang gitu. Jadi sama, cuman di sini jangan terlalu gede kayak di bagian belakang atau bawah. Dikit aja. Tipis. Di toe jangan lupa. Nah, kayak gini. Jadi pada dasarnya sih udah selesai. Terus lu bisa hapus yang tidak diinginkan. Oke, ini udah cukup sih. Sebenarnya kayak gini pun udah nggak masalah. Gua biasanya biar kelihatan lebih bervolume lagi, gua tuh cahayanya nggak cuma datang dari atas sini, tapi juga dari belakang nih. Gimana gambar belakang ya? Oke, dari belakang tuh ada cahaya juga gitu. Nah, karena kontur ini nggak flat, agak bulat, jadi karena ada cahaya kecil dari belakang, gua hapus si bagian edge tepian dari si belakangnya dengan soft eraser, terus dihapus dikit gitu. Nah, jadi kesannya kayak ada cahaya dari belakang. Ini terserah preference kalian mau kayak gimana. Cuman gue biasanya sih kayak gini. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Udah cukup oke. Yang di fem sampai di instep itu juga dikasih toe. Nah, oke, gini udah cukup. Kalau di sampai atas, hapus dikit lah, agak jelek. Nah, ini udah selesai nih untuk bayangannya. Sekarang kita bisa lanjut ke tooling. Pada dasarnya sama aja. Gue mau bilang basically tapi kayak ngeselin bahasa Inggris mulu. Jadi dasarnya sama kayak upper, kita harus paham konturnya dulu kayak gimana. Misalkan ya ini konturnya biasa ya, kayak gini. Melebar di bawah. Terus ya gitulah. Kita coba warnain.
Oke, jadi untuk bayangan itu udah selesai. Sebenarnya basicnya kayak gini doang. Dan yang terakhir pantulan cahaya atau highlight dari si objeknya. Nah, biasanya gue untuk area cahaya itu hanya ada di bagian sini. Apa ya? Area frame sampai ke flex area terus ke quarter setengahnya quarter gitu gue kasih cahaya. Kalau mau materialnya yang shiny lu bisa lebih lebih kuat warna putihnya, tapi kalau kayak mesh atau sintetik itu yang doff lu bisa lebih dikit. Nah, ini lu bisa pilih warna putih terus di arsir nah terus kasih kecilin dikit dikit aja, shoot shoot, sama kayak yang bikin lingkaran tadi ya. Jadi ada basicnya dulu yang nggak besar, terus yang kecilnya tipis. Nah gini doang sih sebenarnya bagian upper basicnya. Tergantung ntar kalau lu ada materi-material tumpukan lu bisa kasih tepiannya juga gitu. Ini gue jelasin sekalian deh, gue bikin konturnya ya, gue bikin patternnya ya. Misalkan ada pattern kayak gini. Nah, di sini lu bisa mainin bayangannya dulu. Jadi lu pilih airbrush, terus salah. Lu kasih bayangannya dikit. Nah, untuk ngasih lihat kalau itu overlay. Tuh. Jadi ada bayangan dikit, kehapus sininya. Nah, nanti dari sini baru lu tentuin cahayanya. Yang tipis kayak gini lu bisa pakai pensil, terus lu gedein size-nya, ganti warna putih. Yo, anak gue datang, jadi gue bisik-bisik aja ngomongnya sekarang. Ya jadi kalau nanya kenapa kemarin gue suaranya kecil, karena gue bisik-bisik karena ada anak gue lagi tidur, sekarang tidur juga. Oke, anyway lanjut ke yang tadi. Nah kalau untuk ngasih cahaya di edge-nya, di bagian tepiannya lu bisa pakai pensil gedein, terus arsir deh. Arsir tinggal diusap deh sininya. Gitu. Jadi ya overall selesai sih. Kalau mau ngasih fancy dikit di bagian toolingnya, lu mau ada kontur yang lebih asoy gitu misalkan ya. Lu bisa mainin bikin kayak ada kontur di sini nih. Ada lekukan. Tinggal usap aja terus dihapus tepiannya biar dapat kesan efek tajam di bagian tepian di konturnya gitu. Lu bisa mainin brush, lu bisa mainin erasernya kayak gimana, terserah lu. Nah jadi ini dapat nih kalau si konturnya tuh seolah-olah ada gini terus masuk ke dalam, ya kan? Jadi kayak gitu aja sih basically. Nah untuk sisanya lu bisa ulik sendiri gimana penempatan cahaya, apakah lu perlu lagi naruh cahaya di sana di sini dengan komponen yang banyak. Lu bisa ngulik sambil ngeliatin gua nih. Gua juga sekalian mau demonstrasi sketsa yang udah jadi kemarin. Ini gua warnain. Oke, ini gua apa istilahnya, gua cepetin aja.
Oke, jadi sketsanya udah selesai, renderingnya udah kelar, kurang lebih looks-nya seperti ini. Lu bisa nambahin lagi material atau tekstur-tekstur lainnya, tapi mungkin gue bisa jelasin di episode lainnya atau video lainnya. Oke, segitu aja. See you in the next video. Johnny.